Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai writing. Baik, pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana mengembangkan sebuah kalimat. Kemudian kita bisa menambahkan kalimat, beberapa buah kalimat membentuk sebuah paragraf. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah paragraf dengan kerangka yang sesuai dan kerangka yang logis. Untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa proses dalam writing ya. Kita lihat di sini pertama proses yang kita lakukan adalah brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming adalah proses kita menggali ide ya. Biasanya sebelum menulis kita belum punya ide, tapi dengan menggunakan metode brainstorming kita bisa mendapatkan ide yang akan kita tulis. Nanti lebih detailnya kita akan jelaskan beberapa cara untuk mengumpulkan ide melalui brainstorming ini. Kemudian ada proses outlining ya. Itu bagaimana kita menyusun dari ide tadi kita susun menjadi sebuah kerangka ya. Kerangka ini membantu kita untuk membuat sebuah struktur yang logis nantinya ya. Kemudian barulah setelah ada kerangka kita bisa kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah draft ya. Jadi dari yang tadi berupa mungkin satu kata atau frasa, lalu kita bisa mengembangkan kata atau frasa tersebut menjadi sebuah kalimat. Setelah itu kita melakukan proses editing dan juga proofreading. Melihat jika ada hal yang perlu diganti, mungkin posisi yang perlu diganti, atau mungkin ada kalimat yang tidak cocok yang biasanya kita lakukan dalam proses editing dan proofreading juga ya. Dan terakhir nanti kita baru proses revising. Kita perbaiki apa yang mungkin terjadi kesalahan, maka kita bisa perbaiki. Setelah itu baru kita bisa menyelesaikan tulisan kita. Baik, kita mulai saja dari topik yang pertama yaitu brainstorming. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk brainstorming atau mengumpulkan ide ya. Salah satu cara yang paling banyak digunakan atau yang paling sering digunakan adalah mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah menyusun sebuah konsep, kemudian konsep itu dikaitkan dengan beberapa fitur-fitur lainnya sehingga nanti membentuk sebuah jaringan. Ya. Ada jaringan yang namanya hubungan. Inilah yang kita katakan nanti hubungan logis. Ya, misalnya kita buat di sini ada contohnya di gambar kita ada Jack Collins. Ya. Jack Collins ini siapa? Ya. Kita bisa menjelaskan dia siapa, personalitinya, kemudian dia pernah di penjara seperti ini ya. Kemudian dia saat ini talk at school yang menjadi pembicara. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan tentang looks-nya, bagaimana appearance-nya ya. Nanti dari masing-masing poin ini Anda bisa jelaskan lagi ya. Misalnya dari appearance-nya, penampilannya seperti apa ya? Apakah dia tinggi, apakah badannya besar atau wajahnya seperti apa ya. Jadi ini nanti kita bentuk lagi sebuah jaringan. Maka ini dikatakan tadi mind mapping ya. Dari sini nanti Anda bisa membuat yang namanya outline ya. Misalnya dari untuk topik pertama Anda bisa jelaskan tentang looks-nya, kemudian di topik yang kedua Anda bisa menceritakan tentang kegiatannya, yang ini ya, talk to school ya. Personality-nya bisa Anda jelaskan juga. Oke, kemudian mungkin juga nanti ada hal-hal yang tidak perlu ya. Mungkin ini bisa Anda karena tidak perlu, maka Anda bisa hapus ya dari mapping Anda. Kemudian cara lain yang biasanya digunakan adalah free writing. Free writing ini Anda menulis begitu saja tanpa berhenti. Ya. Tidak perlu berpikir, cukup tulis saja apa yang terlintas di pikiran Anda. Setelah itu baru Anda lakukan proses editing. Anda menghapus apa yang tidak penting atau yang Anda rasa tidak berhubungan, Anda bisa buang. Biasanya untuk yang pola yang kedua ini sangat susah bagi penulis awam. Mungkin Anda yang baru belajar agak susah karena belum punya sense-nya, belum dapat sense-nya. Sehingga terkadang yang kita tulis itu baru nulis satu atau dua kalimat kita sudah bingung mau menulis apa lagi. Maka sebaiknya saran saya kalau Anda ingin menulis gunakanlah model misalnya
mind map ya untuk mempermudah Anda. Kemudian juga bisa menggunakan model outlining ya, Anda buat kerangkanya. Selanjutnya ketika kita sudah melakukan brainstorming, ya, kita sudah memiliki ide apa yang kita tulis. Kita sudah punya topik-topik yang akan kita bicarakan pada paragraf kita. Lalu apa? Ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengembangkan outline-nya, mengembangkan data tadi yang kita peroleh dari mind mapping, kita jadikan sebuah struktur yang namanya outline. Ya. Di sini Anda bisa mengembangkan sebuah paragraf, misalnya di sini ada topiknya apa. Ya. Jadi di kalimat pertama Anda tulis dulu topik sentence-nya. Ya. Kemudian kalimat kedua Anda bisa explain the idea. Ya. Misalnya kalau Anda ambil contoh tadi, kita ambil contoh Jack Collins, ketika Anda ingin berbicara mengenai looks-nya, maka Anda akan berfokus di sini pada explain kedua tentang looks-nya. Ya, kemudian Anda boleh berikan example, kemudian example-nya Anda jelaskan lagi, dan terakhir kita buat concluding sentence-nya. Ya. Jadi ini adalah struktur sebuah paragraf yang baik. Ya. Nanti ini akan berbeda kontennya. Mungkin kalau Anda ingin membuat paragraf cause and effect, ya, sebab akibat, maka yang di sini akan Anda jelaskan sebabnya. Ya. Kemudian yang di bawah nanti Anda jelaskan akibatnya. Ya. Ini tergantung dari jenis paragraf yang akan Anda tulis. Ya. Kita akan bahas mengenai jenis paragraf pada video berikutnya nanti. Ya. Sebagai contoh, kita akan mengambil contoh paragraf opinion. Ya. Jadi pada bagian opinion biasanya Anda memberikan penjelasan mengenai pendapat Anda atau perasaan Anda atau bagaimana keyakinan Anda tentang sesuatu. Ya. Opinion biasanya diawali dengan kalimat opini seperti I think, I believe, in my opinion, ya, atau I don't think. Ya. I think friends should always be honest. Ya. I don't think white lies are dangerous. I believe it is better to upset your friend than to lie. Dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali bentuk yang bisa Anda gunakan untuk menyatakan opinion. Opinion biasanya bisa berupa fact dan juga opinion itu sendiri. Ya. Bisa berupa fakta untuk mendukung opini Anda. Ya. Biasanya awali seperti biasa, Anda awali paragraf Anda dengan menuliskan topik sentence-nya. Ya. Setelah itu baru Anda jelaskan opini Anda atau penjelasan Anda. Explain each reason in logical order. Misalnya ketika Anda menyukai sesuatu, misalnya Anda katakan, saya suka berolahraga. Reasonnya apa? Satu, kemudian use fact to support each reason. Setelah Anda tambahkan sebuah reason, kemudian Anda berikan supportnya. Supportnya bisa berupa example, bisa berupa mungkin expert opinion, ya, expert statement, ya, pendapat dari ahli dan sebagainya untuk mendukung opini Anda. Setelah itu Anda lanjutkan lagi dengan reason kedua. Kemudian setelah Anda menjelaskan tentang each reason, Anda sudah menjelaskan masing-masing alasannya, barulah Anda finish your paragraph with a concluding sentence. Jadi Anda simpulkan. Ya. Kemudian concluding sentence. Ya. Tadi kita sudah sampaikan ada openingnya berupa topik, terakhir kita tambahkan concluding sentence. Apa yang ada pada concluding sentence? Biasanya dia restate the sentence. Dia menyajikan kembali topik sentence dengan kalimat yang berbeda. Kemudian Anda juga bisa summarize the main idea of the paragraph. Anda bisa meringkas main idenya. Atau Anda juga bisa menambahkan prediction ya, pada concluding sentence. Anda juga bisa menambahkan suggestion or give advice pada bagian concluding sentence. Ini contoh ya. Misalnya, I've never met someone like Jack before. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini mengulangi topic sentence. Jadi dia restate the topic sentence. I think Jack will help
many teenagers stay out of prison. Ya, ini kesimpulan. Ya. Everyone should take responsibility for the environment. Ini Anda bisa suggestion atau advice. Everyone should. Ya. Baik, ini contoh sebuah paragraf dengan menggunakan bentuk opinion. Ya. Di sini Anda bisa lihat ada opininya. Pertama, topik sentence-nya apa? Ya. I'm not very interested in television. Ya. Di ini saya tidak tertarik atau saya tidak suka televisi. Ya. Ini topiknya. Kemudian Anda bisa menjelaskan alasan pertamanya apa. Ini adalah watching TV is one way to pass the time. Ya, ini mungkin general statement. Kemudian Anda bisa, but most of the programs are waste of time. Ya, ini sudah pendapat Anda. Ya. Kemudian Anda bisa berikan supportingnya berupa fact. Ya. Some shows are entertaining or educational. Ya, ini supportingnya. Lalu Anda lanjutkan lagi penjelasan mengenai supporting sentence, dan terakhir jangan lupa Anda tutup dengan conclusion. Apa conclusionnya di sini? Restate the topic sentence. Anda, TV is not very important to me. Secara makna ini hampir mirip, ya, cuma disampaikan dalam bentuk kalimat yang berbeda. Oke, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.